Ujian adalah tahap sebuah naik tingkat. Semua pasti ada hikmah di baliknya. Mungkin kita akan bertanya, apa sih yang telah terjadi padaku ketika kita mendapatkan sebuah masalah yang amat berat? Apalagi salah satu contohnya adalah cobaan perselingkuhan dalam rumah tangga. Hancur dan jatuh karena dikhianati oleh orang yang selama ini ternyata kita sayangi. Semua tentang pengalaman hidup dan bagaimana cara kita bersikap akan dibahas di sini. Cerita Life and Journey. Warm welcome to Mimo Talks. Halo kawan Mimo dimanapun kalian berada, ketemu lagi kita. Terima kasih buat kalian yang udah setia nonton tayangan Mimo Talks. Oh iya, jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan episode terbaru Mimo ya. Klik juga tombol subscribe, juga like, komen, dan share agar makin banyak yang tahu informasi penting di dalam channel ini. Kita memang tidak bisa memutar waktu. Yang bisa kita lakukan adalah mengikuti kemana waktu itu akan berjalan. Betul tidak? Oleh karenanya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah berhenti untuk meratapi. Karena pasti fase-fase ini tuh akan tetap dan memang harus terjadi. Ibarat naik mobil, pasti ada kaca spion dong. Nah, kaca spion ini berguna untuk kita dalam mengevaluasi ketika kita akan berjalan ke depan. Kalau lihat kaca spion itu boleh lama-lama gak sih? Boleh nggak? Oh tentu tidak, pasti akan nabrak dong. Ouch. Kalau udah nabrak, bahaya kan? Nah, maksudnya hal tadi. Kaca spion ini anggaplah hanya sebuah evaluasi. Nah, yuk disimak part demi part poin penting dalam bahasan video kali ini. Yang perlu kita bahas pertama adalah apa sih definisi trauma? Trauma ini secara bahasa adalah luka, kerusakan, atau kekalahan. Trauma dalam istilah psikologi mengacu pada pengalaman yang secara emosional menyakitkan atau mengejutkan, tidak disangka dan tidak diduga, atau terlalu ekstrim dirasanya, yang sering menghasilkan efek terhadap fisik dan mental dalam jangka waktu yang panjang. Kagetnya itu nggak sebentar, ada kelanjutannya sehingga trauma ini berkaitan dengan tekanan emosional dan psikologis dalam diri kita yang terasa berat. Jadi trauma ini terjadi karena diawali oleh sebuah peristiwa, kejadian, hal tidak biasa yang kita terima. Sehingga diri kita merasa berat hati, kaget atau shock, tidak mampu mengendalikan situasi sampai kehilangan kontrol diri. Saking berdampaknya sebuah peristiwa atau kejadian yang telah kita alami. Tapi tidak semua peristiwa yang mengagetkan ini akan selalu menimbulkan trauma ya. Jadi tergantung juga individu dan kepribadiannya juga. Misalnya tidak semua korban perselingkuhan atau bahkan KDRT akan mengalami trauma. Ini kaitannya dengan daya ketahanan tubuh dan psikis setiap orang yang memang berbeda-beda. Jadi bisa disimpulkan, trauma ini berkaitan dengan tekanan emosional dan psikologis yang berat.
Nah, sekarang kita bahas dulu yuk tipe-tipe trauma. Yang pertama ada natural atau alami. Misalnya nih bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, angin topan, atau penyakit medis. Yang kedua ada man-made atau buatan. Kecelakaan, perang, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kecelakaan kerja. Yang ketiga ada personal atau individual. Trauma yang hanya terjadi pada yang bersangkutan atau keluarga seperti korban kekerasan seksual, korban perselingkuhan, atau korban KDRT. Yang keempat ada klasikal atau massal. Ini juga terjadi pada orang lain secara bersamaan, seperti korban bencana, korban perang, ataupun wabah. Trauma ini ada yang sifatnya akut atau kronis. Ada trauma yang berasal karena terjadi tiba-tiba dan amat berat, dan ada juga trauma yang terjadi dalam jangka panjang, waktu yang panjang dan lama. Kemudian pengalaman traumatis negatif ini tertumpuk menjadi satu dan menjadi hal yang traumatis. Nah, contohnya apa nih? Trauma yang sedikit-sedikit tapi jadi bukit. Hayo apa? Yaitu trauma pengasuhan. Ini kan terjadi sedikit-sedikit ya, namun sering. Makanya ini bisa jadi warning buat kita, pengingat buat kita buat enggak menimbun trauma pengasuhan kepada anak-anak kita. Oh ya, ngomong-ngomong, hal trauma yang berkaitan dengan sebuah peristiwa di dalam rumah tangga itu nggak melulu masalah kekerasan secara fisik atau perselingkuhan saja loh. Nah, hal apa saja sih yang bisa membuat seseorang itu bisa mengalami trauma dalam rumah tangga? Ada 4 bentuk kekerasan. Apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama ada kekerasan secara fisik. Udah jelas ya, KDRT. Dan tahu nggak, KDRT ini adalah penyebab utama trauma dalam rumah tangga. Yang kedua ada kekerasan secara psikologis, misalnya pengabaian, pengisolasian, gak boleh kemana-mana, membatasi hal yang gak rasional, sikap posesif, sampai bahkan ada loh yang gak dibolehin punya temen. Yang ketiga ada kekerasan secara seksual, misalnya pemaksaan dalam melakukan hubungan badan. Emang ada ya? Ada loh. Bahkan dulu saya pernah membaca sebuah kasus istri yang sampai meninggal setelah melahirkan tapi dia dipaksa berhubungan badan oleh suaminya. Nah, ini juga bisa jadi pengingat buat kita ya bahwa dalam rumah tangga juga ada yang dinamakan kekerasan secara seksual. Lalu yang keempat ada kekerasan ekonomi. Misalnya suami membatasi uang belanja yang tidak realistis. Gak kasih kelonggaran dalam mengelola keuangan, atau pas lagi minta uang belanja sampai diceramahin dengan kata-kata yang mungkin tidak mengenakan. Lalu, tahukah kalian perselingkuhan sudah menjadi virus keluarga nomor 4 dan telah menjadi penyebab perceraian nomor 2. Dan perceraian merupakan sumber stresor nomor 2 setelah kematian pasangan bagi seseorang, terutama wanita. Jadi kita bisa pahami ya apa yang terjadi pada seseorang yang mengalami ini. Hantaman yang mereka terima memang amat bisa membuat limbung. Dan apa sih dampak psikologisnya bagi seseorang yang tertimpa ini? Yuk kita simak di segmen berikutnya. Nah, biasanya dampak psikologisnya ada syok, marah, kehilangan kendali diri, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kepercayaan terhadap suami, menyalahkan diri sendiri, atau bisa juga gangguan jiwa. Nah, yuk teman-teman yang mengalami kejadian ini, saya akan beri tabel dan silakan diisi. Ini bisa menilai sejauh mana sih tingkat traumatis kalian. Jadi silakan ya diisi dahulu. Nah, sudah diisi ya teman-teman. Jadi, jika gejala tadi muncul, maka silakan checklist ya. Nah, setelahnya silakan dihitung berapa jawaban iya-nya.
Jika kurang dari 7, maka gejala traumatis masih diambang ringan. Namun, jika lebih dari 50%, maka terlihat dampak psikologisnya agak berat ya teman-teman. Dengan menceklis ini, maka kita bisa mengantisipasi untuk menghindari faktor-faktor pemicu yang membuat gejala traumatis itu muncul di dalam diri. Oh ya teman-teman, jangan sampai mendiagnosa diri sendiri ya. Kalau memang butuh bantuan, segera minta bantuan ke ahlinya, misalnya psikolog atau psikiater. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana dinamika psikologis yang terjadi pada diri korban. Bagaimana bisa hal ini membuat menderita? Jadi, ketika kita mengalami peristiwa yang tidak nyaman, maka itu akan berdampak pada emosi si korban, terutama bagi wanita-wanita yang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Maka, jika ini terjadi, mereka akan mengalami sebuah fluktuasi emosi yang cukup tajam. Mungkin kadang-kadang mereka merasa sedih tiba-tiba, merasa murung, dan juga lainnya. Mungkin kadang-kadang mereka merasa sedih tanpa alasan yang jelas, marah, tiba-tiba kehilangan gairah. Semua ini terjadi karena ada kemarahan dan dendam yang terpendam yang tidak bisa diungkapkan dengan plong. Jadi mereka disimpan dan dipres sehingga ini yang memancing gejolak diri. Lalu selanjutnya juga ada mekanisme menyalahkan diri sendiri atas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya nih menganggap diri gagal menjadi istri, menyalahkan diri karena mungkin kurang cantik, kurang seksi, menyalahkan diri terlalu fokus ke anak sehingga suami selingkuh. Pokoknya merasa gagal menjaga rumah tangganya. Jika ini dibiarkan muncul dan tidak diselesaikan secara tuntas, maka hal ini bisa menyebabkan depresi. Bahkan perasaan tidak berdaya, merasa lemah, merasa gagal, itu kemudian akhirnya bisa memunculkan pemikiran ingin mengakhiri hidup. Karena mungkin menganggap dengan berakhirnya hidup maka ya selesai masalahnya. Nah, hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Lalu bagaimana caranya bisa keluar dari belenggu trauma dan melanjutkan hidup dengan tenang? Bisa nggak sih pulih dari luka? Jawabannya adalah bisa. Selama kita berusaha menuju ke sana, jadi tidak membiarkan diri terlalu larut dalam luka, harus punya semangat untuk bangkit, membangkitkan kembali harga diri yang sudah tercabik, terhianati, tersakiti. Kita harus cari sesuatu yang membuat diri kita berharga. Apa yang bisa menjadi potensi diri, maka munculkanlah. Dan kita harus yakin Allah telah memilih kita untuk menjalani peristiwa ini karena kita kuat dan juga mampu. Nah, secara praktek apa saja sih yang bisa kita lakukan? Cara untuk move on ke kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya karena peristiwa pahit. Kita harus ingat bahwa prinsip kerja trauma itu ada 3. Yang pertama, trauma terjadi karena ada peristiwa yang mengguncang. Yang kedua, mereka melekat di memori tentang ingatan tersebut dan sulit hilang. Yang ketiga, ingatan-ingatan itu mudah sekali berputar, layaknya film yang ada tombol on-off-nya. Selanjutnya ada tips buat kita agar bisa mengawali kehidupan yang baru nih. Yuk kita simak. Tips yang pertama adalah prinsip trauma itu adalah peristiwa yang mengguncang. Saking dahsyatnya sampai kita kadang merasa nggak siap buat menghadapi atau mengalami kejadian itu. Maka bagaimana solusinya agar kita tidak terus-menerus menyalahkan diri atas kejadian tersebut? Maka kita bisa memahami ini dengan konsep kodo dan kodar. Ada loh pembahasannya di episode awal Mimo Talks, jangan lupa ya ditonton dulu. Menurut kalian nih, apa sih jodoh itu? Apakah jodoh adalah ketetapan Allah atau pilihan manusia itu sendiri? Jawabannya adalah yap, betul. Jadi segala peristiwa yang terjadi bisa kita bagi ke dalam 2 wilayah. Yang pertama, wilayah yang kita kuasai, kita punya andil dan punya pilihan.
Yang kedua, wilayah yang kita tidak punya kuasa, tidak punya andil, dan juga tidak punya pilihan. Nah, dalam kasus ini, misalnya KDRT, perselingkuhan, dan lainnya, coba dipilah dalam 2 poin ini. Apakah kejadian ini masuk wilayah yang kita kuasai atau tidak? Coba yuk dipilah masing-masing. Hati sakit dan sedih karena diselingkuhin. Ini kan hal wajar ya, karena kayaknya nggak ada deh orang yang diselingkuhin terus happy. Nah, datangnya sedih ini kan wilayah yang nggak bisa kita kuasai. Mau datang sakit dan sedihnya kapan, kita nggak bisa tahu kan, dan nggak bisa nentuin. Tetapi ada loh wilayah yang bisa kita kuasai, yaitu wilayah bagaimana cara kita merespon peristiwa-peristiwa tersebut. Apakah ketika pasangan berselingkuh, lalu kita balas selingkuh? Atau malah kemudian kita semakin mendekatkan diri kepada Allah? Inilah wilayah yang kemudian bisa kita pilih. Kita mau merespon seperti apa? Inilah wilayah yang bisa kita kuasai. Maka ketika kita bisa memahami tentang qada dan qadar, tentang takdir bahwa segala sesuatu itu Allah yang atur, ada wilayah yang kita diberi kekuasaan, keleluasaan untuk memilih, dan ada yang memang wilayah yang kita nggak bisa otak-atik. Maka poin ini bisa kita jadikan tameng ketika kita hendak menyalahkan diri sendiri. Karena banyak loh di luar sana justru para korban ini larut dalam menyalahkan diri sendiri. Padahal kita tahu bahwa datangnya musibah ini bukan kuasa dan wilayah kita dan bukan kesalahan kita. Maka marilah fokus ke hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi ini. Bagaimana cara kita menyikapinya? Ikhlaskan melalui ikhtiar dengan maksimal agar pelan-pelan jiwa juga tenang. Seberat apapun masalah, jika kita memahami konsep qada dan qadar, insya Allah kita akan mampu untuk memikulnya. Karena kita bisa memposisikan masalah ini berada dan bagaimana cara saya untuk menyikapinya. Nah, ini ada contoh kolom part wilayah yang menguasai dan yang tidak bisa kita kuasain. Yuk kita simak. Wilayah yang menguasai atau diterima nih, misalnya tiba-tiba lagi duduk, tahu-tahu keinget nih foto mesra wanita sama suami kita. Lalu apa sih wilayah yang bisa kita kuasai? Yang bisa kita pilih atau ikhtiarkan? Yang pertama tentu bagi orang muslim kita bisa beristighfar. Alihkan pikiran, misalnya putar murotal atau melakukan hal yang bisa mengalihkan pikiran. Lakukan hobi atau hal yang menyenangkan lainnya. Lalu misalnya nih, suami mengulangi chat dengan wanita lain. Ini kan wilayah yang bukan kita kuasain ya. Tapi kita bisa berikhtiar dengan wilayah yang bisa kita kuasai. Misalnya mengingatkan kembali dan berkomitmen kembali bahwa hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Nah, itu tadi contoh-contoh yang bisa saya sampaikan. Untuk contoh lainnya, teman-teman bisa baca di tabel ya. Di atas tadi adalah contoh pemetaan antara qada dan qadar terhadap kasus trauma karena persoalan rumah tangga. Jadi teman-teman bisa melihat ya bahwa kita sebetulnya bisa memilih mana wilayah yang menguasai dan mana wilayah yang dikuasai. Mana wilayah yang memang menimpa kita karena ketetapan Allah. Misalnya kita menikah lalu dapat jodoh kasar, tukang selingkuh. Ya kita nggak boleh menyesali. Ya Allah, kok jodoh saya begini amat ya? Nggak perlu, karena ini akan menambah putus asa. Jadi ketika kita dihadapkan pada persoalan yang kita nggak punya kuasa untuk ikut campur datangnya kapan dan tidak bisa menolak, ya jalan aja, kita cuma bisa ikhlas dan ridho. Karena ini adalah bagian dari ketetapan Allah. Karena bagaimanapun kita masih punya wilayah yang kita bisa kuasai.
Kita masih punya usaha bagaimana kita merespon masalah yang datang. Nah, cara kita merespon inilah yang akan Allah mintakan pertanggungjawabannya kelak. Mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran biar teman-teman gak buntu ya. Jadi silakan di rumah buat peta mana sih wilayah yang kita tidak bisa ikut campur dan mana wilayah yang kita bisa kuasai. Yuk silakan diplot ya di rumah. Lalu tips yang kedua adalah prinsip trauma itu dia melekat di memori dan sulit hilang. Jadi kalau sudah menempel ya akan lebih susah menghilangkannya. Maka kerja memori itu kayak ditimbun dan ditimpa. Jadi tahu gak sih rekaman kaset jadul? Tahu kan yang kayak gitu? Yang pakai pita itu loh. Kalau rekamannya ditimpa, maka rekaman lama nggak bisa diputar toh, alias hilang. Maka itulah yang harus kita lakukan. Ketika memori kita sudah terlanjur menyimpan hal buruk, maka tugas kita adalah dua. Yang pertama, kita punya pilihan untuk meneruskan memori buruk dengan terus mengingatnya. Atau yang kedua, kita mencoba ganti dengan memori lain yang lebih baik. Contohnya nih, membuat memori baik, misalnya kita sebagai muslim ya, kita bisa terus aktif ikut kajian. Atau misalnya menambah wawasan kembali, mengisi hari-hari dengan pembelajaran positif, berteman dengan orang yang vibes-nya positif. Nah, dengan cara ini insya Allah akan menambah kita dalam membuat memori yang baik, membantu kita dalam membuat rekaman baru yang baik, dan meminimalisir memori buruk datang lagi. Jadi jangan sampai ingatan buruk itu malah kita yang bantu ungkit. Karena semakin diungkit ya semakin naik memorinya. Jadi tutuplah memori ini dengan pengalaman yang baik. Nah, ini aku kasih challenge ya. Timbun memori buruk dengan informasi positif. Coba kita lakukan ini 1 minggu yuk, konsisten. Nanti akan dibantu di tabel ya. Insya Allah bila kita konsisten lakukan, memori buruk akan sedikit demi sedikit tertimbun, terurai, dan ternetralisir sehingga akan menjadi humus bagi kehidupan kita. Nah yuk coba isi terkait planning apa sih yang akan kita lakukan selama seminggu ke depan. Biar kita nggak mikirin terus masalah ini. Saatnya kita action, melakukan sesuatu biar kita keluar dari belenggu ini. Ini jadi salah satu tahap move on loh. Silakan isi memori dengan hal baik agar kita bisa merepress memori yang buruk. Hal ketiga yang bisa kita lakukan dari belenggu trauma ini adalah dengan merubah gaya hidup. Film atau kenangan itu mudah sekali diputar, maka cobalah dengan mengubah lifestyle menjadi lifestyle yang lebih baik lagi. Misalnya sebagai muslim yang baik, tentu kita harus merubah lifestyle secara islami. Yang perlu kita tahu adalah prinsip kerja trauma yang ketiga adalah dia mudah sekali terstimulus oleh kejadian-kejadian, benda, dan lainnya yang ada kaitannya dengan peristiwa traumatis yang dialami. Maka dengan mengubah gaya hidup, artinya kita membatasi stimulus yang akan membangkitkan kenangan terhadap peristiwa traumatis masa lalu itu. Misalnya nih, kalau dulu punya waktu senggang kita jalan-jalannya ke mall. Nah, jalan-jalan ke mall ini kan sama dengan kegiatan yang mungkin biasa dilakukan suami kita sama Will kita. Nah, tentu mall ini bisa ngingetin kita ke hal traumatis tadi kan? Nah, jadi inget gak? Terstimulus lagi gak memori buruknya? Waduh, dulu juga suami ajak dia makan kesini, nonton kesini. Nah, tempat yang bisa menstimulus memori buruk ini, maka kita harus menghindarinya. Jadi, misalnya kita merubah lifestyle ini, maka kenangan buruk tidak akan terstimulus kan?
Misalnya nih, daripada pergi ke mall, mending kita pergi ke kajian. Kan nggak mungkin toh dulu suami selingkuhnya ke tempat kajian. Nah, carilah tempat-tempat yang memungkinkan kamu tidak menstimulus kenangan buruk muncul kembali. Sesuatu yang memungkinkan bisa menstimulus itu harus dihindari dan jangan didekati. Mau benda ke, tempat, dan lain-lain. Jadi, paham kan ya poin terakhir ini? Nah, demikian tadi informasi yang bisa saya berikan. Jangan lupa mensaring semua yang Mimo sharing agar Mimo Talk selalu menjadi tayangan yang tepat untuk sharing Anda. Sampai jumpa di saring-saring berikutnya. Stay healthy dan see ya!